Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Memahami Arti Kepramukaan dan Sejarah Perkembangannya. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari makalah kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabil Abron, NIM 2019 143395, dan anggota saya yang bernama Anggun Pratika, Cindy Natalia, dan Dini Eka Nadia. Kelas 4J PGSD dengan mata kuliah Kepramukaan yang dibimbing oleh dosen kami, yaitu Ibu Messi MPD. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan materi yang pertama. Memahami arti kepramukaan dan perkembangan. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Pramuka adalah anggota Gerakan Pramuka Indonesia yang terdiri dari beberapa tingkatan. Tingkatan dalam Gerakan Pramuka yaitu siaga dari umur 7 sampai 10 tahun, yaitu siaga muda, siaga bantu, dan siaga tata. Kemudian penggalang dari umur 11 tahun sampai 15 tahun, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang tetap, dan penggalang garuda. Kemudian penegak dari umur 16 sampai 20 tahun, yaitu penegak tamu, penegak bantara, dan penegak laksana. Kemudian pandega dari umur 21 tahun sampai 25 tahun, yaitu gugus depan racana kuartir. Gerakan Pramuka memiliki kode kehormatan pramuka yang terdapat dalam anggaran dasar pramuka, yang terdiri dari janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dengan dharma. Yang pertama, kode kehormatan pramuka siaga terdiri dari Dwi Satya dan Dwi Dharma. Yang kedua, kode kehormatan pramuka penggalang terdiri dari Tri Satya Pramuka Penggalang dan Dasa Dharma. Yang ketiga, kode kehormatan pramuka penegak dan pandega yang terdiri dari Tri Satya Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dan Dasa Dharma. Yang keempat, kode kehormatan pramuka dewasa terdiri dari Tri Satya ke anggota dewasa dan Dasa Dharma. Perkenalkan, nama saya Anggun Pratika, NIM 2019-143-400. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nabila. Kelompok anggota yang lain: 1. Pembina Pramuka, 2. Andalan Pramuka, 3. Kors Pelatih Pramuka, 4. Pamong Saka Pramuka, 5. Staf Kuartir dan Majelis Pembimbing. Sejarah Pramuka di dunia. Riwayat Baden-Powell. Lahir tanggal 22 Februari 1957 dengan nama Robert Stem Hesson, Profesor Geometri di Universitas Oxford, dan meninggal ketika Sep Hanson masih kecil. Pengalaman Baden-Powell yang berpengaruh pada kegiatan kepramukaan banyak sekali dan menarik di antaranya. Karena ditinggal bapak sejak kecil, mendapatkan pembina watak ibunya, dari kakaknya mendapatkan latihan keterampilan berlayar, berenang, berkemah, olahraga, dan lain-lain. Sifat Baden-Powell yang sangat cerdas, gembira, lucu, suka bermain musik dan bersandiwara, olahraga, mengarang, dan menggambar, sehingga banyak disukai teman-temannya. Pengalaman di India sebagai pemandu letnan pada Serimen 13 Kavaleri yang berhasil mengikuti jejak kuda yang hilang di puncak gunung, serta keberhasilan melatih panca indera kepada Kimball O'Hara. Terkepung bangsa Boer di kota Mafeking, Afrika Selatan selama 127 hari dan kekurangan makan. Pengalaman mengalahkan kerajaan Zulu di Afrika dan mengambil kalung manik kayu milik Raja Dini Zulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Natalia, NIM 2019 143370. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang sejarah pramuka dunia. Sejarah pramuka Indonesia pertama kali dipelopori oleh Lord Baden-Powell, atau dikenal dengan nama lengkapnya yaitu Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Guild, seorang warga negara Inggris yang pernah menjadi tentara. Sejak kecil, Baden-Powell dikenal sebagai anak yang mencintai kegiatan di luar ruangan atau outdoor. Baden-Powell selalu bermain di hutan kecil yang berada di samping sekolahnya. Gemah pertama kali yang dilakukan oleh Lord Baden-Powell yang dipimpinnya terjadi di tanggal 1 Agustus 1907 yang bertempat di Browsey Island, Inggris, sehingga pada tanggal 1 Agustus ditetapkan sebagai Hari Kepanduan Dunia. Organisasi kepanduan diperkenalkan secara resmi kepada rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961. Tak lama setelah Presiden Republik Indonesia memberi anugerah Panji Gerakan Pramuka melalui Kepres RI nomor 448, Gerakan Pramuka, dan diperingati setiap tahun hingga saat ini. Bapak Pramuka Indonesia yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau selain menjadi Sultan di Yogyakarta dan Wakil Presiden Republik Indonesia, beliau juga sebagai pahlawan nasional Indonesia dan juga dinobatkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia pada titik penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Mengingat aktivitasnya di dunia kepramukaan atau kepanduan sebelum gerakan pramuka lahir pada tahun sebelum 1961 saat pendirian gerakan pramuka maupun awal-awal perjalanan gerakan pramuka. Berkat pemikiran yang diambilnya, gerakan pramuka bisa menjadi seperti sekarang ini. Karenanya, sejarah kepramukaan di Indonesia tidak bisa dilepas dari sosok Bapak Pramuka Indonesia yaitu Hamengkubuwono IX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Eka Nadia, NIM 2019 143373. Pada tahun 2010, pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang disahkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2010 oleh Presiden Republik Indonesia Dr. Andes Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dijelaskan bahwa pembangunan kepribadian ditunjukkan oleh mengembangkan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup bagi setiap warga negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Bahwa pengembangan potensi diri sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam berbagai upaya penyelenggaraan pendidikan antara melalui gerakan pramuka. Titik gerakan pramuka selalu penyelenggaraan pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian generasi kepramukaan. Mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian generasi muda hingga memiliki pengendalian diri dan kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum secara komprehensif mengatur gerakan pramuka. Dengan mengikuti perkembangan zaman, diharapkan gerakan pramuka mampu membawa perubahan dan dapat mengembangkan kegiatan secara meluas, serta menjadi kuat dan memperoleh tanggapan luas dari masyarakat.
Dengan demikian, kita sebagai generasi pramuka masa kini harus lebih kreatif dalam kegiatan pramuka. Tidak hanya sempit pemikiran tentang apa yang dahulu pramuka lakukan, namun lebih mengembangkan kegiatan yang bersifat kreatif, inovatif, yang dapat menjadi daya tarik bagi generasi muda. Sehingga gerakan pramuka dengan menjadi salah satu benteng penting dalam menjaga nilai-nilai kepribadian Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Bung Karno ketika penyerahan Panji Gerakan Pramuka, berusahalah sehebat-hebatnya kamu untuk mengembangkan dan meluaskan gerakan pramuka kita, sampai pada suatu ketika setiap anak dan pemuda serta pemudi kita, baik yang mahasiswa di kota maupun yang gembala kerbau di desa, dengan rasa bangga dan terhormat dapat menyatakan aku pramuka Indonesia. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.